Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Marsa Putri, saya dari kelas X5E dengan NPM 2023 14500 858. Kali ini saya akan melakukan wawancara tugas video untuk mata kuliah Profesi Kependidikan. Nama saya Sekar Arum, saya guru SMP Negeri 48. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 7 dan kelas 8. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang membuat Ibu tuh memilih profesi sebagai guru? Jadi memang saya terinspirasi dari salah satu guru pada saat saya sekolah SMA, karena memang beliau menggunakan media, metode pembelajaran yang menurut saya saat itu masih sangat sederhana, tapi banyak nilai yang tersampaikan juga terserap sama saya. Jadi sangat termotivasi sebenarnya karena guru tersebut ya, lebih ke personalnya gitu, karakternya guru ini. Jadi membawakan pembelajaran tuh selalu nyaman, selalu happy, dan apa yang disampaikan itu terserap dengan baik. Itu yang akhirnya jadi motivasi saya, oh kayaknya jadi guru nih enak nih gitu. Keren juga ya kalau jadi guru gitu. Bisa sharing, bisa nyampein nggak cuma pembelajaran tapi apa yang dia pelajari ke anak-anak muridnya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu. Oke, baik. Ibu punya cara nggak biar di kelas tuh nanti ngajarnya nggak bosen gitu, Bu? Kalau untuk cara pasti setiap guru punya berbagai macam teknik ya. Kalau untuk saya sih lebih ke ice breaking gitu. Biasanya karena dalam proses pembelajaran itu juga dibatasi sama waktu, jadi itu menuntut kita sebagai guru menyediakan ice breaking sebagai salah satu cara agar murid atau siswa tuh nggak jenuh dalam proses belajar. Biasanya seperti itu. Iya, biar nggak bosen gitu ya. Biar nggak bosan. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Bu pernah ngerasa ada tantangan gitu nggak, Bu, selama jadi guru tuh? Tantangannya apa aja? Kalau tantangan tentunya banyak ya. Dari pertama kali terjun sebagai guru dan sampai hari ini, tantangan yang paling sering atau mostly dialami hampir semua guru adalah bagaimana kita sebagai guru generasi hari ini yang mendidik generasi Z dan bekerja sama dengan generasi baby boomer itu harus bisa mempunyai media metode pembelajaran yang mampu membawa generasi Z yang kita didik ini bisa unggul gitu. Satu dari segi moral juga etika, karena memang permasalahannya saat ini erat kaitannya dengan hilangnya moral-moral atau degradasi attitude ya, degradasi etika gitu. Kenapa banyak hari ini murid-murid atau siswa-siswa nggak sopan, terus hilangnya motivasi belajar gitu. Itu tantangan kita sih sebagai guru hari ini, yang menurut saya. Benar. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Kalau cara membantu buat siswa yang kurang percaya diri itu gimana ya, Bu? Membantu siswa yang kurang percaya diri. Karena kita sebagai guru ini punya 4 kompetensi ya, dan salah satu kompetensinya itu kan kompetensi kepribadian, di mana memang kita juga sebagai guru tuh dituntut punya keunggulan dalam menangani hal-hal yang berbau karakter nih di peserta didik atau di siswa. Gimana sih caranya kalau saya dapat murid yang kurang percaya diri padahal potensi dirinya sangat tinggi atau sangat besar? Tentunya pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan personal. Iya, pendekatan personal. Entah setelah jam pelajaran kita bisa ngobrol atau sharing gitu tentang potensi-potensi yang dia punya, memberikan apresiasi lebih ya dengan potensi yang dia punya, sehingga menimbulkan
kepercayaan diri yang sedikit demi sedikit meningkat di siswa tersebut gitu. Jadi caranya dengan pendekatan diri ke si murid tersebut ya, Bu? Iya, secara personal gitu. Karena memang yang namanya kepercayaan diri kan, apalagi kalau kita bahasnya udah di ruang terbuka dan di ruang publik, dia akan lebih merasa minder gitu. Jadi Benar. perlu pendekatan secara personal. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, Hmm. apa sih harapan Ibu buat siswa yang Ibu ajar gitu? Harapannya memang hari ini dari banyaknya harapan-harapan seorang guru, harapan saya cuma satu untuk siswa-siswi yang saya ajar, punya motivasi belajar yang tinggi, karena belajar itu tidak hanya tentang akademik, tapi belajar apa yang kamu lihat gitu. Proses belajar kan dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu, mencari tahu apa yang kamu tidak ketahui sehingga kamu bisa tahu dan perlu mengutamakan adab atau etika gitu, karena memang uh, akademik atau prestasi itu nomor satu, tapi adab dan perilaku etika itu yang paling penting. Itu sih Kak, menurut saya.